Masih ingat dengan pernyataan Rocky Gerung yang membuat namanya dikenal luas 4 tahun lalu? Kitab suci adalah fiksi. Begitu kata Rocky. Tidak berhenti di situ, Rocky sendiri memberikan argumentasi yang cukup filosofis tentang pengertiannya tentang fiksi. Lalu apa sebenarnya fiksi itu jika kita tarik jauh lebih dalam ke dalam persoalan filsafat? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Berdasarkan definisi leksikal atau yang ada di dalam kamus, fiksi didefinisikan sebagai bentuk narasi atau literatur yang menjelaskan tentang peristiwa serta tokoh imajinatif. Sedangkan bagi Rocky Gerung, fiksi merupakan daya imajinasi manusia untuk membangun sebuah kepercayaan dan keyakinan. Sederhananya, Rocky tidak puas dengan definisi leksikal dan menambahkan aspek daya imajinatif yang berasal dari manusia. Dalam hal ini, Rocky mengambil satu langkah di depan definisi umum, yaitu fiksi tidak bisa dilepaskan dari cara manusia memaknai diri mereka dalam segala hal. Bahkan fakta pun pada akhirnya merupakan fiksi yang dibatasi pada sisi material dan kalkulatif saja. Sayangnya, cara Rocky menyusun argumentasinya dan saat memilih analogi masih jauh dari analisis filsafat yang sesungguhnya. Misalnya saat dia berkata, fiksi adalah lawan dari realitas. Dan contoh yang Rocky gunakan selalu sebatas teks literatur, termasuk kitab suci. Pembahasan fiksi di dalam filsafat hari ini sudah jauh dari apa yang diucapkan Rocky beberapa tahun lalu. Slavoj Žižek mengatakan bahwa fiksi tidak identik dengan benda material dan literatur, melainkan struktur imajinatif manusia terhadap realitas. Jadi, fiksi tidak pernah berlawanan dengan realitas. Justru sebaliknya, realitas dibangun di atas fondasi fiksi. Dalam konteks ini, Zizek ingin mengatakan, jika kita mencoba mencabut dan memisahkan antara fiksi dan realitas, maka manusia tidak akan bisa memahami realitas. Contohnya, pada setiap cara manusia hidup. Apakah sosok manusia itu mengikuti sains, agama, atau mungkin juga filsafat, itu tidak masalah. Apa yang pasti adalah manusia akan selalu mengimajinasikan pemahamannya terhadap realitas melalui ruang fiksi. Ketika seseorang mengetahui bahwa batu itu bukan makhluk hidup dan terbuat dari pembekuan lahar gunung berapi ratusan tahun lalu, dia sebenarnya tidak benar-benar mengetahuinya, melainkan berperan seolah-olah mengetahuinya. Pengetahuan itu tercatat di dalam buku-buku sains, namun tidak akan bisa hadir tanpa narasi fiksi yang menghidupinya. Fiksi bukan berarti kebohongan, melainkan replika dari yang real. Sehingga, meskipun kita tahu pengertian dasar dari batu, cara memahami batu tidak bisa hanya satu arah, melainkan dari segala arah. Kita tidak perlu melempar batu ke seseorang untuk mengetahui seseorang tersebut akan kesakitan. Kita juga tidak perlu mencoba memasak batu untuk membuktikan apakah batu bisa dimakan atau tidak. Hal tersebut karena imajinasi kita bekerja mendahului realitas. Apa yang ada di depan kita bukanlah kerja independen dari setiap objek, melainkan kumpulan fiksi yang kita semua bayangkan setiap saat. Mencabut fiksi dari realitas adalah tindakan seperti mencabut roh dari tubuh yang jelas-jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Oleh karenanya, Zizek yang mengamini Lacan meyakini bahwa kebenaran mempunyai struktur fiksi yang menopangnya. Untuk memahami realitas, tidak mungkin untuk bisa memisahkan antara fakta dan fiksi. Mereka bekerja bersama menyusun realitas. Fiksi adalah fakta mendasar dan pertama sebagai bukti adanya realitas dan kebenaran. Kembali pada klaim Rocky, membawa kembali perdebatan fiksi 4 tahun lalu. Dia mengatakan perlu untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap fiksi merupakan tindakan yang perlu diapresiasi. Karena dengan adanya fiksi, manusia bisa terus memaknai dirinya di dalam realitas. Lalu, apakah kitab suci itu fiksi? Tentu saja, bukan hanya kitab suci, namun segala hal selalu hadir pertama kali bersentuhan dengan manusia secara fiksional. Objek atau sosok yang real
tidak pernah bisa digapai secara langsung. Kitab suci sebagai fiksi berarti objek tersebut tidak sebatas kumpulan kertas dan menjadi buku, melainkan kumpulan pemaknaan dan pemahaman manusia tentang apa yang baik yang mereka harus lakukan. Dan kita semua bayangkan serta imajinasikan setiap saat. Ruang-ruang imajinasi manusia terhadap kitab suci jauh lebih hidup daripada fakta material dari kitab suci itu sendiri.